so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Menurut pendapat saya, kerukunan umat beragama secara keseluruhan yang ada di Indonesia itu masih tergolong rendah. Baik, menurut saya dari skala 10 sampai 100 itu masih bisa dikatakan dalam skala 60%. Kemudian, bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Menurut saya, agama saya sudah menjalin kerukunan yang bagus dengan masyarakat lain yang ada di Indonesia. Kira-kira untuk menilai kerukunan antar agama di Indonesia, menurut saya adalah nilai 80. Kenapa? Karena bisa kita ketahui kenapa agama itu bisa bergabung. Ada 6 agama ya yang bergabung di Indonesia. Kenapa bisa bergabung? Tentunya pasti ada saling keterikatan antara semua agama itu. Nah, yang sebenarnya menjadi faktor masalah di Indonesia yaitu oknum dari penganut agama tersebut. Sebenarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan kepada kita semua, namun tergantung dari manusianya masing-masing. Apakah dia bisa menjalankannya dengan baik atau menurut saya dari 10 sampai 100 hanya 70 nilai kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia. Karena dari yang saya lihat masih ada terjadi pertengkaran antara umat beragama yang satu dengan yang lainnya. Masih ada juga beberapa generasi muda yang tidak saling menghargai agama orang lain sehingga dapat menimbulkan pertengkaran antara umat beragama dan kurangnya juga rasa toleransi terhadap sesama. Kerukunan antara umat beragama diajarkan kita untuk saling menghargai dan saling toleransi antar namanya perbedaan umat beragama. Setiap umat beragama mempunyai haknya masing-masing untuk menjalani ibadahnya, sehingga kita yang memiliki agama yang berbeda dengan teman-teman kita yang lain, tentu saja kita harus menghargai dan saling menghormati antar perbedaan agama teman-teman kita yang lainnya, sehingga mereka juga akan menghargai kita yang memiliki agama yang berbeda dengan mereka juga. Sehingga dengan menghargai tersebut dan mengerti serta toleransi, kita sesama umat beragama dapat menciptakan keharmonisan dan kerukunan antar sesama umat beragama. Kerukunan antar umat beragama diajarkan dengan cara kami masih boleh bertoleransi kepada agama lain, seperti ketika mereka mengadakan beberapa perayaan, kami masih boleh menghargai perayaan mereka dengan bersilaturahmi ke perayaan mereka atau mengikuti aturan-aturan perayaan mereka, seperti kayak nyepi. Kami juga ikut melakukan nyepi karena menghargai apa yang perayaan agama mereka. Namun terdapat juga beberapa batasan, seperti kami tidak boleh mengucapkan perayaan-perayaan tersebut kayak mengucapkan selamat atas misalkan Natal dan lain-lain. Kami juga tidak boleh ikut bersumbangsi terhadap perayaan tersebut. Kan kadang-kadang tuh ada kayak perayaan-perayaan yang membutuhkan dana sumbangan. Nah, kami tidak boleh memberikan sumbangsi apapun kepada perayaan-perayaan tersebut. Kami juga tidak boleh mendukung perayaan-perayaan tersebut dengan material-material tertentu. Jadi tetap saja harus bertoleransi, namun ada batasannya. Kerukunan umat beragama itu sangatlah ditekankan, baik itu ada tercatat di dalam Alkitab maupun di perintah yang diajarkan di agama saya. Dalam ajaran agama Katolik, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui prinsip-prinsip seperti kasih sayang, pengampunan, dan pengakuan akan keberadaan dan kebenaran keyakinan agama lain. Agama Katolik juga mengajarkan bahwa semua orang memiliki hak
untuk mengikuti keyakinan mereka sendiri, dan bahwa tidak ada satu agama atau keyakinan yang lebih benar dari yang lain. Selain itu juga, agama Katolik mengajarkan bahwa semua orang harus berusaha untuk mencintai dan menghargai orang lain, tanpa memandang keyakinan agama mereka. Untuk menjaga kerukunan agama tetap harmonis, ya tentu saja saling menghargai satu sama lain. Kalau misalkan tetangga kita non muslim atau beragama-agama yang agama lain, ya kita saling menghargai aja, jangan mengganggu ketika mereka beribadah. Kalau kita menghargai mereka, maka mereka juga akan menghargai kita. Menurut saya, cara menciptakan suasana kehidupan keberagaman yang harmonis di masyarakat yang heterogen itu, kita hanya perlu untuk menghormati agama lain dan saling mendukung antara agama satu dengan agama lain. Setiap umat beragama tentu saja memiliki haknya masing-masing dalam menjalani ibadahnya. Dan setiap umat beragama pasti salah satunya itu memiliki perbedaan waktu yang beribadah. Nah, dengan perbedaan waktu yang beribadah, di situ kita dituntut untuk menghargai perbedaan tersebut. Begitu. Karena kita sama-sama tujuannya itu menyembah Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita masing-masing dengan cara yang berbeda dan dengan waktu yang berbeda tentunya, sehingga karena perbedaan waktu, tempat, dan cara kita menyembah Tuhan kita, meminta kepada Tuhan kita, nah tentu saja di situ kita harus menghargai dan memberikan mereka waktu mereka, seperti apa, bagaimana mereka menjalankan ibadahnya mereka masing-masing. Dengan begitu mereka juga pastinya akan memberikan hak kepada kita dan menghargai kita mengenai waktu ibadah kita. Oleh karena itu, tentunya kita perlu memahami kata perbedaan, tetapi bukan menjadi pertikaian bagi kita, melainkan menjadi persatuan bagi kita, sehingga meskipun agama kita yang berbeda, tetapi kita punya tujuan yang sama, yaitu berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Dan setiap agama tentu saja diajarkan hal-hal yang baik, sehingga diri kita pun perlu mencerminkan hal yang baik agar agama kita juga dinilai baik oleh agama yang lain. Dan dengan begitu kita pun mempunyai nilai perbedaan yang tinggi dengan orang-orang yang tidak menghargai tersebut, begitu. Dan negara kita juga negara kesatuan Pancasila, sehingga perbedaan itu tentu tidak menjadi masalah bagi kita, justru menjadi satu kesatuan bagi kita, karena kita sudah dipersatukan dengan kata Pancasila. Oleh karena itu, mari kita sesama umat beragama untuk tetap saling menghargai dan saling toleransi setiap perbedaan antara teman kita sesama yang lainnya. Semua orang berhak memiliki dan menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan keyakinan mereka dan sesuai dengan keimanan mereka. Begitu. Jadi perlulah kita saling menghargai, biar meskipun perbedaan itu ada, tapi kita tetap saling damai di dalam satu Tuhan. Cara menyatukannya itu cukup sederhana, bisa melalui Zoom atau juga dari komunitas. Sekarang kan canggih ya zamannya, perlu kemana-mana harus pergi kemana gitu, sekarang udah canggih. Nah, seperti contohnya di Medan aja nih, ada satu komunitas agama, bukan agama sih sebenarnya, komunitas moralitas gitu yang menyatukan seluruh agama. Bukan hanya komunitas sebenarnya, maksudnya intinya itu adalah dari dalam diri sendiri, kepekaan dari diri sendiri itu terhadap agama-agama lain. Ya, contohnya saja kita manusia, kita juga saling membutuhkan kan. Nah,
Jadi kalau kita saling membutuhkan, otomatis kita juga bisa saling menghargai. Tujuan intinya itu adalah saling menghargai. Terus setelah saling menghargai, kita perlu juga namanya moral. Moral itu ada apa? Etika, santun, ya budaya-budaya sopan santun lah intinya. Jadi jangan membuat satu jembatan di antara agama saya paling baik, agama kamu gak bagus, pasti nanti bakalan jadi bentrok. Ini seperti sama sih kayak tadi, kayak lingkungan kita kan juga bagian dari dunia ini. Maksudnya kayak ya udah sama aja, sama-sama saling menghargai. Terus mungkin bisa kayak misalkan setiap negara kan beda-beda sih perayaan-perayaannya. Mungkin kalau memang apa ya ikutin aja peraturan-peraturannya, cuman tetap saling menghargai, jangan mengganggu kerukunan, jangan mengganggu mereka beribadah dan lain-lain. Gitu-gitu ya sih, penting saling menghargai aja satu sama lain. Kalau udah saling menghargai maka udah dijamin pasti kerukunan antar umat beragama akan terus terjaga. Good morning time and time. Pemerintah izin untuk memberi sedikit masukan nih pemerintah. Ya sebenarnya dari pemerintah sendiri cara beliau menyatukan seluruh agama di Indonesia itu udah cukup bagus, udah fine dan bagus. Jadi ya itu tergantung dari umumnya juga ya kadang. Ya, begitulah. Jadi jangan hanya fokus pada satu agama atau dua atau tiga. Maksudnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah cobalah fokus untuk keseluruhan agama itu di-combine. Jadi contoh ada kegiatan A, kegiatan B, semuanya diundang. Nah, jadi ada kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kalau misalnya seluruh agama itu sering berjumpa, sering berkumpul, sering berkomunikasi, pastinya memiliki satu ikatan yang istilahnya sudah menjiwai. Oh, saya pernah jumpa ini. Contoh, pasti kalau kita sama kawan nih, pasti kalau ada dalam susah pasti kita bantu kan. Kalau misalnya gak kenal, gimana kita bantu mereka? Panggil pun saja tidak kadang. Nah, jadi coba untuk merangkul mereka semua. Ya, menurut saya sih seperti itu ya. Merangkul mereka semua. Menurut saya pasti bisa memiliki satu ikatan. Walaupun sedikit, tapi tetap ada. Oke. Nah, menurut pendapat saya, seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan suasana yang rukun dalam untuk umat beragama yang berbeda itu pemerintah hanya perlu untuk menghimbau masyarakatnya atau warganya untuk saling menghormati dan saling mendukung dan menopang antar agama satu dan agama lain. Tidak ada yang menjelekkan dan tidak ada yang membuat rusuh kepada agama yang berbeda dengan agama kita. Kita harus menerima mereka dengan baik di daerah kita. Harusnya seperti itu yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kerukunan beragama antar umat beragama bagi seluruh warga, terkhususnya warga negara Indonesia.